Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Puasa Ramadan adalah momentum yang baik untuk kita semuanya memperbaiki kualitas sholat kita. Sholat dalam Islam adalah salah satu rukun utama. Salah satu ciri utama seorang muslim itu adalah mengerjakan sholat. Itu yang membedakan kita dengan umat yang lainnya. Itu juga yang membedakan kita dengan orang-orang yang tidak beriman atau orang-orang yang tidak soleh misalnya. Kenapa? Karena perintah pertama yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah mengerjakan sholat. Namun seringkali selama ini kita abai dengan kualitas sholat kita. Sholat kita tidak menjadi salah satu cara untuk merefleksikan perilaku dan akhlak kita. Namun justru sholat kita seringkali berubah sekedar menjadi gerakan yang kosong, tanpa makna. Oleh sebab itulah Al-Quran mensinyalir dan mengingatkan kita semuanya yang menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Artinya apa? Allah mensinyalir sholat harus dijadikan cara untuk merefleksikan upaya kita untuk berbuat yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Kalau Anda sholat, artinya Anda tidak mau berbuat yang buruk, berbuat iri hati, berbuat dengki, penuh dendam, kebencian, fitnah terhadap orang lain, mencuri, korupsi, dan sebagainya. Sholat harus mencerminkan perbuatan kita sehari-hari. Sholat harus paralel dengan akhlak kita. Itulah kenapa ayat ini itu mensinyalir dan mewanti-wanti kita bahwasannya sholat harus menjadi instrumen mencegah keji dan mungkar. Bahkan seorang sufi yang sangat terkenal, Jalaluddin Rumi, membuat satu syair yang sangat indah terkait dengan sholat. Beliau menyatakan, berwuduklah dengan cinta sebelum kamu berwuduk dengan air. Karena sholat tidak boleh dilakukan dengan hati yang penuh iri dan dengki. Dalam sekali ucapan dan syair dari Jalaluddin Rumi ini. Jalaluddin Rumi sedang mengingatkan kita semuanya melalui syair-syairnya bahwasannya hati kita itu harus bersih. Hati kita harus dibebaskan dari perilaku iri, dengki, dendam, hasad, dan sebagainya. Dan sholat itu harus dilakukan dengan suasana batin, suasana hati yang tidak lagi dipenuhi dengan iri, dengki, dan perilaku-perilaku buruk lainnya. Sholatlah dengan cinta, kira-kira begitu kata-kata syair dari Jalaluddin Rumi ini. Berwuduklah dengan cinta sebelum Anda berwuduk dengan air. Karena sholat tidak boleh dilakukan dengan hati yang penuh iri dan dengki. Saya mendengar syair ini luar biasa dalam, karena sholat bagi seorang muslim itu seperti momentum untuk bertemu dalam tanda kutip dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Momentum untuk mengadukan semua keluh kesah dalam hidup dan kehidupan. Momentum untuk meminta apapun yang kita inginkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Momentum untuk introspeksi apa yang sudah kita lakukan selama ini. Momentum untuk kita memperbaiki semua perilaku kita di luar sholat. Sejatinya sholat dan kehidupan di luar sholat
itu harus terhubung dengan kuat. Artinya, sholat melalui doa-doanya, melalui penghambaan dan simbolisasi penghambaannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu juga dibawa ketika kita selesai dengan sholat. Ketika keluar dari masjid, ikrar menyatakan Allah Maha Besar melalui takbir yang kita bacakan di dalam sholat-sholat kita. Itu juga harus kita bawa di luar sholat kita. Ketika keluar masjid atau setelah selesai sholat, ikrar yang menyatakan Allah Maha Besar itu kita bawa dalam hidup dan kehidupan kita. Ada rasa takut untuk berbuat hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada rasa cinta untuk kemudian bersemangat melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, momentum puasa Ramadan adalah momentum yang paling tepat agar kita semuanya memperbaiki kualitas sholat kita. Baik itu sholat fardu, sholat sunnah, dan sholat-sholat lainnya. Momentum untuk meninggikan kualitas sholatnya. Saya terus terang merasakan tidak mudah untuk memperbaiki kualitas sholat kita. Saya sendiri merasa bahwasannya kualitas sholat saya hari ini baru pada tataran gerak-gerik yang kadang-kadang kehilangan makna. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama memperbaiki kualitas sholat kita di momentum bulan Ramadan ini. Berwuduklah dengan cinta sebelum kita berwuduk dengan air. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Fastabiqul khairat, nasrun minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.